Mungkin berkat doa ibunya, putra pun diterima sebagai CPNS. Ada satu momen yang putra inginkan untuk disaksikan ibunya, yaitu pelantikannya sebagai PNS. Namun kondisi kesehatan Tantri semakin memburuk. Mungkin selama ini Tantri terlalu memaksakan diri untuk mencari nafkah meskipun dalam kondisi sakit. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sandi di Wonosobo, Jawa Tengah. Diary Tantri, seorang gadis kecil yang dibesarkan oleh Pak D. Agus. Tantri sudah yatim piatu sejak usia 2 tahun. Orang tuanya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Ayah Tantri adalah sepupu Pak D. Agus, sementara Pak D. Agus adalah kakak kandung ibuku. Pak D. Agus sendiri sudah memiliki seorang anak laki-laki, Bayu namanya. Dalam membesarkan anak-anaknya, Pak D. Agus beserta istrinya tidak pilih kasih. Meskipun Tantri bukan anak kandung mereka, namun perlakuan mereka pada Bayu maupun Tantri sama. Tantri tumbuh dewasa dan menjelma menjadi gadis dewasa yang manis. Selepas lulus kuliah D3, Tantri bekerja di sebuah toko retailer pakaian sebagai tenaga administrasi. Diary, tak terasa sudah 4 tahun Tantri bekerja. Suatu sore saat Tantri pulang kerja di rumah Pak D. Agus, nampak ada tamu seorang laki-laki yang sedang menunggu kepulangan Tantri. Tamu itu tak lain adalah Santoso, seorang pemuda dari RT sebelah. Maksud kedatangan Santoso adalah untuk melamar Tantri. Diary, singkat cerita, Tantri pun menerima lamaran Santoso dan mereka pun menikah. Setelah menikah, Tantri tinggal di rumah suaminya. Santoso sendiri berprofesi sebagai seorang guru di sebuah SMP di kota Wonosobo. Di saat Tantri hamil dan memasuki usia 7 bulan, Santoso minta Tantri untuk resign dari pekerjaannya dan fokus untuk mengurus anak. Tantri pun menuruti keinginan suaminya. Setelah kehamilan Tantri mencapai usia 9 bulan, anak pertama mereka pun lahir. Seorang bayi laki-laki yang lucu dan sehat, yang diberi nama Putra Perdana. Lengkap sudah kebahagiaan pasangan Santoso dan Tantri. Bayi Putra pun tumbuh sehat, menjelma menjadi anak yang imut dan menggemaskan. Saat Putra sudah masuk TK, rutinitas Tantri pun bertambah. Selain mengurus rumah tangga, dia juga sibuk antar jemput Putra ke sekolah. Namun, saat anak mereka sudah sekolah kelas 3 SD, Santoso mendadak jatuh sakit. Santoso didiagnosa dokter menderita asam lambung. Mungkin sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Melalui perantaraan sakit itu, Santoso menghembuskan nafas terakhirnya. Diary, Tantri pun harus menyandang status janda. Namun Tantri tidak ingin larut dalam kesedihan, karena ada putra yang harus dibesarkan dan masih butuh kasih sayang orang tuanya.
meskipun hanya tinggal kasih sayang dari ibunya. Tantri sendiri sempat bingung harus kerja apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena selama ini kebutuhan mereka sudah dipenuhi Santoso. Diary, akhirnya Tantri mencoba menghubungi Bu Lastri, manajer di tempatnya dulu bekerja. Namun kali ini bukan untuk melamar kerja lagi di sana, karena putra tidak mungkin ditinggal di rumah sendirian. Tantri hanya ingin menjadi reseller pakaian, dan Bu Lastri pun mengizinkannya. Akhirnya Tantri bisa kulaan pakaian di tempatnya dulu bekerja. Kemudian pakaian-pakaian itu dia tawarkan ke orang-orang di pasar. Berbekal sepeda motor peninggalan suaminya, Tantri tiap hari terlihat sibuk keliling menawarkan dagangannya setelah mengantarkan anaknya ke sekolah. Selain dagang, Tantri pun menerima jasa laundry di rumahnya. Rutinitas itu dia lakukan selama bertahun-tahun dan dia sendiri sudah tidak berpikir untuk menikah lagi. Dia hanya fokus untuk membesarkan putra agar menjadi orang yang sukses. Tak terasa putra kini sudah kuliah di semester akhir. Selama kuliah, putra juga sering membantu ibunya mencari nafkah. Karena kondisi ibunya yang mulai sakit-sakitan, putra semakin kuat tekadnya untuk segera menyelesaikan kuliahnya. Dan alhamdulillah, putra bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Tantri pun bangga saat menghadiri wisuda, melihat anak semata wayangnya bisa menjadi seorang sarjana. Seandainya Santoso masih ada, tentu dia juga akan bangga melihat putra sudah bisa lulus kuliah. Diary, selesai kuliah, kebetulan pemerintah membuka lowongan kerja sebagai PNS di beberapa instansi. Putra pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun ikut seleksi penerimaan PNS itu dan alhamdulillah, mungkin berkat doa ibunya, putra pun diterima sebagai CPNS. Ada satu momen yang putra inginkan untuk disaksikan ibunya, yaitu pelantikannya sebagai PNS. Namun kondisi kesehatan Tantri semakin memburuk. Mungkin selama ini Tantri terlalu memaksakan diri untuk mencari nafkah meskipun dalam kondisi sakit. Putra masih menunggu SK PNS-nya turun setelah selesai mengikuti diklat prajabatan. Namun dalam masa penantian itu, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya setelah beberapa kali masuk rumah sakit. Dan kini putra pun menjadi yatim piatu. Namun dia sangat bangga pada ibunya yang sudah berjuang seorang diri untuk membesarkan dirinya dan menyekolahkannya hingga lulus sarjana dan kini menjadi seorang PNS. Sebuah profesi yang sepertinya masih banyak diidam-idamkan oleh banyak orang. Selamat jalan, Tantri. Aku yakin perjuanganmu selama ini untuk membesarkan anakmu adalah sebuah ibadah yang pahalanya besar. Semoga kamu diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sandi di Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih buat Mas Sandi yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Sandi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.